sekali sih nih si Dewi. Iya nih, Iya, kemana juga sih nih. dia? Ya udah pelangin. Ya udah deh. Ya, terusin aja deh. Hai. Iya. Aduh, brengsek nih. Ya, mati lampu gimana nih? Abang-abang orang di mana sih matanya? Iya nih, gelap amat sih sampai nonton apa-apa. Tuh kan, betul kan? lagi. Bukannya kita tidak pasang mata. Aduh, iya, Tapi tapi dalam gimana kegelapan nih, seperti ini, besok mana? apa sih yang bisa dilihat? Iya deh, sorry deh, Kayak gitu. gitu. Kan gelap nih. Aduh. Ya, betul. Pada suatu tempat yang tidak terdapat seberkas cahaya pun, mata tidak mampu melihat benda-benda yang ada. Mengapa demikian? Karena untuk bisa melihat benda, diperlukan adanya cahaya. Cahaya-cahaya yang memasuki mata menyertakan informasi ketika menyentuh dan melewati benda-benda. Pola-pola cahaya ini berjalan melalui berbagai bagian mata, sampai bayangan dari benda terpampang pada dinding bagian belakang mata dalam keadaan terbalik. Kemudian oleh saraf mata, informasi ini dikirim ke otak. Kemudian otak menerjemahkannya sehingga kita bisa melihat benda sebenarnya dalam keadaan tidak terbalik. Dari uraian tadi, kita tahu bahwa secara mekanis mata adalah suatu alat yang berfungsi untuk mengumpulkan cahaya dan membiaskannya menjadi sebuah bayangan. Untuk mengetahui cara kerja mata secara lebih rinci, terlebih dulu harus kita fahami bagian-bagian dari mata dan fungsinya, mengingat konstruksinya yang cukup rumit. Bagian paling depan dari mata adalah kornea, yang berupa selaput keras tembus pandang. Di belakang kornea, terdapat sebuah tirai bulat dan berwarna yang disebut iris. Di tengah-tengah iris ini, terdapat sebuah lubang tempat masuknya cahaya yang disebut pupil. Di belakang iris, terdapat bagian yang tembus pandang yang bernama lensa. Lensa ini dapat diubah-ubah bentuknya oleh otot-otot mata yang bernama otot siliari. Bagian lain yang tak kalah pentingnya ialah retina. Pada bagian belakang retina yang bernama fovea inilah bayangan benda terpampang secara terbalik. Pada bagian ini juga terdapat sel-sel peka cahaya yang akan mengubah energi cahaya menjadi isyarat-isyarat yang dikirim ke otak oleh saraf mata. Kini akan kita bahas satu persatu fungsi bagian mata yang utama. Yang pertama adalah kornea. Kornea mata ini mempunyai bentuk dan sifat seperti lensa cembung. Tentunya kita masih ingat yang dimaksud dengan lensa cembung, yaitu suatu benda bening yang dibatasi oleh dua bidang lengkung. Lensa ini mempunyai sifat membiaskan jalannya cahaya. Jadi, dalam hal ini, kornea berfungsi untuk membiaskan berkas cahaya sedemikian rupa, sehingga saling mendekati dan menyatu di titik fokus. Untuk lebih jelasnya, perhatikanlah percobaan ini. Ini adalah sebuah meja optik yang terdiri dari sebuah lampu, dalam hal ini sebagai sumber cahaya, dan sebuah benda, dalam hal ini berupa anak panah, sebuah lensa cembung, dan sebuah layar transparan. Sekarang marilah kita berikan cahaya pada benda. Sumber cahaya
memproyeksikan gambar anak panah yang menuju ke lensa cembung. Oleh lensa cembung dibiaskan dan jatuh pada layar berupa bayangan yang sifatnya nyata terbalik diperkecil. Bagian berikut yang akan kita bahas adalah iris, yang merupakan bagian yang indah dari mata. Iris ini mempunyai keistimewaan, yaitu mempunyai warna yang berbeda-beda, sehingga ada orang yang matanya berwarna hitam, coklat, biru, dan lain-lain. Perbedaan warna tadi disebabkan adanya perbedaan jumlah dan pembagian pigmen yang terdapat pada bagian depan iris. Sebagai contoh, pada mata yang berwarna coklat, pada irisnya terdapat pigmen coklat yang padat. Pigmen ini menyerap panjang gelombang biru dan memantulkan gelombang hijau dan merah sehingga terbentuk warna coklat pada iris. Sedang pada mata biru misalnya, terdapat perbedaan yang mendasar dibanding mata yang berwarna coklat. Pada mata biru, terdapat lebih sedikit pigmen coklat, sehingga gelombang merah dan hijau yang lebih panjang diserap oleh lapisan belakang iris. Sedang gelombang biru yang lebih pendek disebarkan oleh partikel-partikel halus, menyebabkan timbulnya warna biru pada iris. Tentu saja, fungsi iris bukan sekedar memperindah mata, melainkan untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke mata. Iris akan bergerak melebar apabila cahaya yang diterima hanya sedikit. Dan sebaliknya, iris akan menyempit apabila cahaya yang diterima lebih banyak. Lubang tempat masuknya cahaya yang besar kecilnya diatur oleh iris ini disebut pupil. Jadi, pupil berfungsi sebagai lubang untuk meneruskan cahaya yang masuk ke lensa mata. Kini akan kita bahas bagian mata yang tak kalah pentingnya, yaitu lensa mata. Lensa mata merupakan struktur kristal kecil. Sesuai bentuknya yang seperti lensa cembung, lensa mata juga berfungsi untuk membiaskan cahaya yang diterima. Namun berbeda dengan lensa biasa yang terdiri dari satu bagian yang sederhana. Lensa mata jauh lebih rumit. Terdiri dari banyak serabut halus tembus pandang yang terbungkus dalam selaput yang kenyal dan bening. Lensa mata ini mempunyai sifat yang kenyal dan elastis. Sekarang, marilah kita lihat percobaan dengan menggunakan lensa biasa. Untuk mendapatkan bayangan yang tetap tajam pada layar, sedangkan benda yang diproyeksikan berubah jaraknya, maka posisi lensa harus digeser atau mengganti lensa dengan yang lebih cembung. Tentu saja, lensa mata tidak bisa digeser-geser posisinya, karena terpasang tetap pada tempatnya dan ditahan oleh otot mata. Tetapi karena sifatnya yang kenyal dan elastis, lensa mata bisa berubah bentuknya. Untuk melihat benda secara jelas dalam jarak yang berbeda, bentuk lensa mata bisa diubah dari agak datar ke bentuk lebih cembung, atau sebaliknya. Apa yang terjadi apabila mata melihat suatu benda yang cukup jauh? Dalam keadaan ini, otot siliari akan mengendur, sehingga bentuk lensa tidak berubah.
Hal ini dikarenakan cahaya yang datang dari sumber yang jauh tak terhingga hampir sejajar. Sehingga lensa dalam keadaan kecembungan seperti ini sudah mampu membiaskan cahaya sampai membentuk titik fokus. Lalu bagaimana bekerjanya lensa mata apabila digunakan untuk melihat benda yang dekat dengan mata? Apabila kita melihat benda yang dekat, maka lensa mata akan berubah semakin cembung. Menebal dan menipisnya lensa mata ini disebut daya akomodasi. Jadi, daya akomodasi adalah proses pengubahan bentuk lensa mata baik dari datar menjadi lebih cembung atau sebaliknya, sesuai jarak benda yang dilihat. Tentu saja, kemampuan lensa mata berubah lebih cembung ada batasnya, sehingga kemampuan melihat benda yang dekat juga ada batasnya. Pada mata yang normal, dalam keadaan berakomodasi maksimum, maka titik paling dekat yang masih bisa dilihat dengan jelas adalah lebih kurang 25 cm. Jarak titik paling dekat yang masih bisa dilihat oleh mata secara jelas disebut titik dekat. Sedangkan titik terjauh yang masih dapat dilihat dengan jelas oleh mata normal disebut titik jauh. Titik jauh ini terletak tidak terhingga jaraknya dari mata. Untuk melihat titik jauh ini, mata dalam keadaan tidak berakomodasi. Ini dok, saya ngantar anak saya. Ada keluhan apa nih? Begini dok, akhir-akhir ini nilai pelajaran saya menurun dok. Loh, laporannya kok sama saya? Soalnya ada hubungannya dengan mata saya dok. Kenapa? Begini dok, kalau saya melihat tulisan di papan tulis, tulisan itu tidak terbaca oleh saya dok. Sehingga saya sering membuat kesalahan dok. Jadi kalau melihat tulisan jauh nggak jelas ya? Iya dok, pandangan saya kabur, dan kalau dipaksakan juga, kepala ini rasanya pusing dok. Lalu, guru saya menyarankan agar saya segera memisahkan mata saya dok. Begitu dok. Baiklah kalau gitu. Mari kita periksa dulu. Ya, silakan. Oh ya, ini hasilnya. Silakan, coba duduk sini. Ya, kalau di kelas duduknya di belakang atau depan? Oh, belakang. Coba kalau dilihat ini ya. Ini bisa baca ya? Bisa. Ini bisa? Bisa. Sekarang masih bisa? Masih. Bisa. Kalau satu mata sekarang, coba saya tutup begini. Ini bisa paling bawah? Masih bisa ya? Ini, yang atas bisa? Nomor 2, udah mulai susah. Iya. Kalau ini yang atas bisa dibaca? Coba. R O K Z Iya. Nomor 2. K T D R Iya. C. Paling bawah bisa? Tidak bisa. Tidak bisa. Berarti ya pantas kalau di kelas nggak jelas ya. Soalnya ini cuma 50% berarti 20/40. Perhatikan yang paling bawah ya. Lebih jelas sekarang apa lebih jelas tadi? Lebih jelas sekarang.
Sudah bisa baca yang bawah? Bisa. Coba dibaca. C, Mm-mm. H, Mm-mm. S, Iya. D, Uh-uh. M. Iya, itu lebih jelas. Coba sekarang lingkaran di merah sama di hijau jelas yang mana? Merah. Lebih hitam yang mana? Merah. Di merah ya. Kalau ini lebih hitam yang mana? Hijau. Hijau. Kalau ini masih merah yang jelas ya. Oke, sekarang sebelah kirinya. Coba. Iya, yang kiri. Sekarang. Ini bisa baca yang pertama bisa? Bisa, bagus. Kedua bisa? Mm-mm. Terus terakhir bisa enggak? Wah, sama juga nih. Yang kiri juga 20/40 ini. Ya. Nah, ini gini. Dari hasil pemeriksaan tadi, ternyata ini cuma kelainan refraksi biasa. Dan ini memang perlu kacamata. Dan ini hasilnya ada -1 untuk yang kanan, -1 untuk yang kiri juga -1 sama, tapi hasilnya bagus sekali, bisa normal. Kalau tadi tanpa kacamata itu cuma 50%, istilahnya 20/40, nah ini bisa normal. Dari contoh tadi, kita tahu bahwa Ani tidak bisa melihat benda yang jauh dengan jelas. Kelainan mata seperti ini disebabkan bentuk bola mata lebih lonjong daripada bola mata normal, sehingga titik fokus jatuhnya tidak tepat pada retina. Kelainan mata jenis ini disebut miopi. Untuk mengoreksi supaya titik fokus tepat pada retina, digunakan kacamata minus yang berlensa cekung. Jadi, kegiatan mengganti-ganti lensa dalam ruang periksa mata tadi adalah untuk mendapatkan lensa cekung yang tepat bagi mata Ani. Dengan memakai kacamata berlensa cekung yang ukuran lensanya tepat, Ani akan mampu melihat benda yang jauh, sehingga bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Dalam contoh tadi, juga kita lihat bahwa ketika akan menuliskan sesuatu, dokter mengenakan kacamatanya. Karena dokter tadi mengalami kesulitan untuk melihat tulisan yang dekat. Kesulitan untuk melihat benda yang dekat ini dikarenakan bentuk bola mata yang lebih pipih dibanding bola mata yang normal, sehingga titik fokus bayangan benda jatuh di belakang retina. Cacat mata jenis ini disebut hipermetropi. Untuk bisa melihat tulisan yang dekat, penderita hipermetropi perlu menggunakan kacamata positif berlensa cembung. Cacat mata yang lain adalah presbiopi atau mata tua, yang biasanya dialami oleh orang yang berusia lanjut. Benda-benda yang terlalu jauh atau terlalu dekat tidak bisa dilihat dengan jelas. Hal ini dikarenakan lensa mata sudah kurang elastis, sehingga daya akomodasi mata berkurang. Tony, Ya kek. tolong ambilkan kacamata kakek di kamar belakang. Kakek. Lagi asik nih. Dimintai tolong kakek kok tidak mau ya. Kalau nanti kamu jadi kakek-kakek, baru tahu kamu. Iya. Tony akan ambilkan kacamatanya. Tapi Tony nggak mau jadi kakek-kakek. Tony. Cacat mata presbiopi mengakibatkan titik fokus tidak tepat jatuh pada retina. Pada waktu melihat benda yang dekat, titik fokusnya jatuh di belakang retina. Sedangkan pada waktu melihat benda yang jauh, titik fokus jatuh di depan retina. Kek, kacamatanya. Untuk menolong penderita presbiopi, digunakan kacamata
dengan lensa rangkap. Lensa cekung untuk melihat benda yang jauh di bagian atas, dan lensa cembung untuk melihat benda yang dekat di bagian bawah. Para siswa, ada satu hal lagi yang perlu kita ketahui tentang mata, yaitu mengenai tipuan mata. Sebetulnya, semua informasi yang diterima oleh mata adalah benar. Tetapi karena informasi itu kemudian diterjemahkan oleh otak, maka ada unsur psikologis yang mengakibatkan tertipunya penglihatan. Sebagai contoh, perhatikan gambar ini. Kita akan melihat bahwa garis A dan B tampak melebar di tengah, dan garis C dan D tampak menyempit di tengah. Padahal sebenarnya garis A, B, C, dan D adalah garis lurus dan sejajar. Tidak percaya? Coba perhatikan. Nah, bagaimana? Percaya kan? Baiklah, untuk lebih meyakinkan, kita lihat satu contoh lagi. Coba perhatikan baik-baik garis PQ dan garis RS. Kita melihat bahwa garis PQ lebih panjang daripada garis RS. Tetapi, apakah memang demikian? Sekarang, garis miring atau mata panah pada kedua garis itu kita hilangkan. Apa yang terjadi? Ternyata garis PQ dan garis RS sama panjangnya. Jadi, mata kita tertipu. Dari uraian tadi, maka jelaslah bagi kita segala sesuatu tentang mata kita. Namun, tidak ada salahnya apabila kita ulangi lagi beberapa pokok materi yang penting dari uraian tadi. Lensa mata mempunyai kemampuan menipis dan menebal atau lebih cembung sesuai dengan jarak benda yang dilihat. Semakin dekat jarak benda, maka lensa mata menjadi lebih cembung. Kemampuan ini disebut daya akomodasi mata. Titik dekat adalah jarak titik paling dekat yang masih bisa dilihat secara jelas. Sedang titik jauh ialah titik terjauh yang masih dapat dilihat dengan jelas. Ada 3 jenis cacat mata. Pertama, miopi. Penderita cacat mata ini tidak mampu melihat benda yang jauh dengan jelas. Untuk menolongnya, penderita mengenakan kacamata minus yang berlensa cekung. Yang kedua ialah cacat mata hipermetropi. Penderita tidak mampu melihat dengan jelas benda yang dekat dengan mata. Untuk mengatasinya, harus menggunakan kacamata berlensa plus atau berlensa cembung. Yang ketiga ialah presbiopi, yang biasanya dialami oleh orang yang lanjut usia. Penderita tidak mampu melihat benda yang terlalu jauh atau terlalu dekat. Penyakit ini bisa diatasi dengan menggunakan kacamata berlensa rangkap, yaitu berlensa plus dan berlensa minus. Mengingat fungsinya yang sangat penting, maka kita harus selalu menjaga dan merawat mata kita. Kita harus menyayanginya, sehingga tidak melakukan hal-hal yang bisa membahayakan mata kita. Karena sekali terjadi kesulitan pada sistem penglihatan kita, maka seumur hidup kita hanya bisa menyesalinya.
Pak.